معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على القوم الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin
ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Yang kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua 3 kenikmatan besar berupa umur panjang, kesehatan dan kekuatan iman, sehingga kita masih sempat melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita dan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapatkan hasilnya di dunia wal akhirah, baik di dunia apalagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau, sehingga di hari kemudian kala kita diakui sebagai umatnya, sehingga mudah kita untuk mendapatkan syafaatnya, pertolongannya. Selanjutnya khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya demi untuk meraih barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, dan carilah apa yang bisa membahagiakanmu di kampung akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah merusak di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala ini, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan urusan akhirat kita daripada urusan dunia. Mengapa? Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa kampung akhirat itu adalah kampung yang abadi, kampung selama-lamanya. Tidak ada lagi kampung setelah akhirat. Di sanalah kita selama-selamanya nanti berada. Sedangkan yang namanya kampung akhirat adalah hanya kampung dunia, adalah hanya persinggahan semata, hanya sementara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazratul akhirah." Dunia adalah ladang akhirat. Artinya apa saja yang kita tanam, apa saja yang kita perbuat di dunia ini, maka pasti kita akan memperoleh hasilnya kelak di hari kemudian. Kita berbuat baik di dunia ini, maka yang kita peroleh kelak di hari kemudian juga yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, tidak sadar, berbuat keburukan, berbuat kejelekan di muka bumi ini, maka pasti kelak di hari kemudian yang kita peroleh adalah juga keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apabila ada urusan akhirat kita dan ada urusan dunia kita yang sama-sama mendesaknya, maka mari kita utamakan dulu urusan akhirat kita. Kita tinggalkan sementara urusan dunia kita. Contohnya saja kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika di hari Jumat kita sudah dipanggil untuk mendirikan sholat Jumat, maka bagaimanapun mendesaknya kita mencari nafkah, maka mari untuk sementara kita tinggalkan, kita menuju untuk mendirikan sholat Jumat. Karena kita harus mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'." Salat Jumat itu wajib baik bagi kaum muslimin dalam keadaan berjamaah kecuali 4 golongan.
Yang pertama kata Rasul, golongan yang pertama yang bisa meninggalkan sholat Jumat, abdin mamlukin, hamba sahaya, tidak ada di negara kita. Kemudian yang kedua, awim ratin, adalah perempuan dan harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ausobiyin, yang ketiga adalah anak-anak, sekalipun tidak menggantinya sholat zuhur karena memang belum balik. Tapi alangkah baiknya juga kalau diganti dengan sholat zuhur. Kemudian golongan yang keempat kata Rasul yang bisa meninggalkan sholat Jumat au marudin, adalah orang sakit tapi harus diganti dengan sholat zuhur. Nah, oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita betul-betul menjaga sholat Jumat kita, jangan sampai kita lalai untuk mengerjakannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, man taraka salasa juma'in, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, mutahawinan biha, karena meremehkannya, menganggap ringan, taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan menutup hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita semua. Berbuat baik kita di dunia ini bisa saling hormat menghormati, bisa saling menghargai. Berbuat baik bisa dengan cara saling tolong, menolong orang berupa materi. Tidak bisa menolong berupa materi, maka kita bisa berbuat baik dengan bantuan tenaga. Juga kita tidak bisa lakukan dengan tenaga, maka sekurang-kurangnya bisa kita mendoakan ke yang lebih baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita garis bawahi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wala tadhil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Di dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua maha guru besar kita, Jalaluddin As-Sayuti dan Jalul Al-Mahalli, beliau berdua menafsirkan bahwa yang dimaksud al-fasada, kerusakan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat. Artinya kita dilarang berbuat maksiat di dalam dunia ini, dan ini memang sejalan. Kenapa? Karena perbuatan maksiat itu bisa merusak pribadi kita. Juga perbuatan maksiat barangkali bisa merusak keluarga. Perbuatan maksiat bisa merusak agama, dan bahkan perbuatan maksiat bisa merusak negara kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala min qailin karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَقَالَ أيضا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الصادقين والأمانة، ولا تجعلنا من الكاذبين والخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.